Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel ini. Channel yang membahas tentang hukum dan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Baik teman-teman, selamat datang di channel ini di episode yang ke-7, masih dalam pembahasan terkait dengan pengantar hukum Indonesia atau PHI. Namun sebelum saya menyampaikan materi PHI tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan teman-teman itu membuat channel ini kedepannya semakin baik dan semakin berkembang lagi menjadi lebih baik lagi. Dan juga saya doakan semoga teman-teman yang sudah memberikan dukungan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dukungan teman-teman tersebut di channel ini. Baik teman-teman, di episode kali ini adalah episode ke-7, masih dalam pembahasan tentang pengantar hukum Indonesia, di mana di dalam materi ini kita akan membahas tentang sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia ini akan dibahas dari zaman sebelum Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Oleh karena itu nanti ada beberapa periodisasi sejarah hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, materi tentang sejarah tata hukum Indonesia ini adalah yang pertama, periodisasi sejarah hukum Indonesia. Yang kedua, periodisasi sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, periodisasi setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu periodisasi tersebut. Yang pertama adalah periodisasi sejarah hukum di Indonesia. Ada 4 periodisasi setidaknya. Yang pertama adalah periode kolonialisme. Yang kedua, periode revolusi fisik hingga demokrasi liberal. Yang ketiga, periode demokrasi terpimpin sampai dengan zaman Orde Baru. Dan yang keempat adalah periode pasca Orde Baru atau era reformasi. Periode yang pertama adalah periode kolonialisme. Periode kolonialisme ini adalah zaman di mana kita masih di bawah pemerintahan VOC, atau bahasa kepanjangan dari VOC adalah Verenigde Oost-Indie Company, di mana ini merupakan adalah perusahaan dagang negara Belanda. Selanjutnya di periode kolonialisme ini adalah masuk ke dalam periode liberal Belanda. Dan setelah itu ada periode politik etis sampai kolonialisme Jepang. Yang kedua, di periodisasi sejarah hukum di Indonesia adalah periode revolusi fisik hingga demokrasi liberal. Periode yang ketiga adalah periode demokrasi terpimpin sampai dengan zaman Orde Baru, yaitu periode demokrasi terpimpin, periode Orde Lama, dan periode Orde Baru. Dan yang terakhir adalah periode pasca Orde Baru atau era reformasi. Selanjutnya di sejarah tata hukum Indonesia ini kita akan membahas yang kedua terkait dengan periodisasi sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Periode ini dimulai dari tahun 1602 sampai dengan 1799, di mana ini adalah masa zamannya VOC atau zaman perusahaan dagang Belanda. Setelah sekian lama, dari tahun 1602, akhirnya VOC bubar karena permasalahan internal mereka pada tanggal 31 Desember 1799. Setelah itu periode ini masuk ke zaman pemerintahan Belanda. Setelah VOC bubar, maka kolonialisme yang ada di Indonesia diambil alih oleh pemerintahan Belanda, di mana sebelumnya kolonialisme tersebut dilakukan oleh perusahaan dagang Belanda yaitu VOC, dan karena bubar pada tanggal 31 Desember 1799, maka kolonialisme tersebut diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Periode ini dimulai dari tahun 1799 sampai dengan 1942.
Selanjutnya, periodisasi sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 adalah periode tahun 1942 sampai dengan 1945, di mana ini merupakan masa pemerintahan Jepang. Yang selanjutnya, periodisasi setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Periode ini dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1949, atau tepatnya 18 Agustus 1945 sampai dengan 26 Desember 1949, di mana ini merupakan periode revolusi fisik. Di periode ini konstitusi kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang terdiri dari pembukaan, 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan aturan tambahan. Selanjutnya, periodisasi setelah proklamasi 17 Agustus 1945 adalah periode tahun 1949 sampai dengan 1955. Tepatnya adalah tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950. Ini merupakan periode berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, di mana Negara Republik Indonesia Serikat ini didirikan berdasarkan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Konstitusinya dari tahun 1945 sampai dengan 1949 tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945 asli dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ini berlangsung dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950. Selanjutnya masuk ke periode 1950 sampai dengan 1959. Ini merupakan periode demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, dimulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 4 Juli 1959, di mana pada tanggal 17 Agustus 1950 itu dinyatakan negara Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan undang-undangnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1955. Hal ini berlaku sampai dengan 4 Juli 1959. Yang berlaku adalah semua peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 asli, ditambah dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan ditambah dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan selanjutnya masuk ke periode 1959 sampai dengan sekarang, atau 5 Juli 1959. Ini berdasarkan dari Dekret Presiden 5 Juli 59, di mana dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia konstitusinya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sudah tidak berlaku lagi. Seperti itu teman-teman, terkait dengan periodisasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Indonesia ini berlangsung dari tanggal 29 April 1945. Artinya dimulai sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu pemerintah Jepang yang pada saat itu sedang menduduki Indonesia atau menjajah Indonesia, membentuk suatu badan yang mempersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat, di mana diantaranya anggotanya adalah Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, Haji Agus Salim, Dr. Andos Muhammad Hatta, Mr. Tan Eng Hoa, Kiai Haji
A. Wahid Hasyim, R. Oto Iskandarinata, dan A. Baswedan. Selanjutnya BPUPKI tersebut dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, di mana hari itu adalah hari Tentyosetsu atau hari ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Tenno Haika. Namun dilakukan oleh Seiko Shikikan atau pemerintah militer Jepang yang ada di Indonesia. Dan tugas BPUPKI sendiri adalah mempersiapkan dasar-dasar negara, undang-undang dasar, dan pembelaan tanah air. BPUPKI sidang selama 2 kali, yaitu tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Ini merupakan sidang tentang perencanaan. Yang kedua, sidang tanggal 10 Juli 1945 dan 16 sampai dengan 16 Juli 1945, di mana ini merupakan sidang babak perumusan. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia perumus atau panitia kecil atau panitia 9 yang terdiri dari 9 anggota yang tugasnya adalah merumuskan hasil-hasil daripada perundingan BPUPKI. Anggota panitia perumus ini sendiri adalah yang pertama Insinyur Soekarno, di mana ketua juga merangkap sebagai anggota. Yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga Mr. A.A. Maramis. Yang keempat adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang keempat yang selanjutnya adalah Abdul Kahar Muzakir. Selanjutnya adalah Abi Kusno Cokrosuyono. Selanjutnya adalah Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan terakhir adalah Mr. Muhammad Yamin. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 1945 dibuatlah naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 selesai. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 16 Juli 1945 telah selesai dan diterima oleh BPUPKI. Selanjutnya pada tanggal tersebut BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Seiring dengan berjalannya waktu, maka Indonesia memproklamasikan dirinya, kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana proklamasi kemerdekaan ini merupakan sumber hukum dalam hal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, maka berdirilah sebuah negara baru yang bernama Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakanlah sidang pertama PPKI yang hasilnya adalah yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Berhubung sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk, maka presiden dibantu oleh Komite Nasional. Komite Nasional ini adalah cikal bakal daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Baik teman-teman, sampai di situ materi untuk pertemuan episode kali ini. Bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan, dibahas, atau menyanggah, teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar dan akan kita bahas di episode berikutnya. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.